Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berbagai peristiwa penting, unik, dan menarik terjadi di sekitar kita. Akan kami tayangkan sejumlah informasi yang berhasil diabadikan oleh sorotan lensa netizen jurnalis dan telah dikirimkan ke redaksi kami. Bersama saya Ihda Salihati, inilah lensa netizen selengkapnya. Pemirsa, bagi Anda yang gemar berfoto bisa mencoba mengabadikan momen di bawah air sembari ditemani ikan yang berenang, ditambah dengan properti yang menakjubkan. Hasilnya dijamin Instagramable. Ya, semua itu bisa Anda dapatkan jika berkunjung ke Umbul Ponggok. Berikut laporan netizen jurnalis Rizky Febrian dari Klaten, Jawa Tengah. Kali ini saya sedang berada di mata air atau umbul yang berada di Desa Ponggok, tepatnya di Kabupaten Klaten yang katanya memiliki wisata air yang menarik. Mau tahu selanjutnya? Mari kita masuk. Umbul Ponggok. Jika kita lihat tampaknya seperti kolam biasa ya. Namun jangan salah, ini adalah mata air atau biasa disebut dengan umbul oleh warga sekitar sini. Selain bisa berenang, di Umbul Ponggok juga disediakan berbagai peralatan untuk pengunjung, snorkeling, dan diving. Bahkan, wisatawan juga bisa berfoto di dalam air bersama ikan-ikan yang lucu dan menggemaskan. Serta juga bisa menggunakan properti yang telah disediakan oleh pengelola wisata. Tenang, Anda tidak perlu pusing karena di sini telah disediakan operator yang akan memandu dan memotret pengunjung saat berpose di bawah air. Kurang seru rasanya jika datang ke Klaten namun tidak mencoba wisata yang satu ini kan? Jika Anda berminat, langsung saja datang ke lokasi Umbul Ponggok yang beralamatkan di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Untuk tiket masuknya seharga Rp10.000 di hari biasa dan Rp15.000 di hari libur dan weekend alias akhir pekan. Umbul Ponggok menawarkan berbagai macam aktivitas kepada wisatawan. Salah satunya adalah berfoto dengan ikan dan beberapa properti menarik di dalam air. Mata air Umbul Ponggok ini berbentuk kolam dengan ukuran panjang 70 meter dan lebar 40 meter. Di dasar kolam terdapat mata air sehingga kolam Umbul Ponggok akan terus jernih. Tempat wisata ini tergolong cukup berbeda dari kolam renang pada umumnya. Air yang berasal langsung dari mata air dengan keunikan yang ada di dalamnya hingga berbagai jenis ikan yang ukurannya dibilang lumayan besar. Meski banyak ikan yang hidup di dalam kolam, air di Umbul Ponggok ini tidak amis sama sekali karena airnya terus-menerus mengalir. Wisatawan yang masuk berenang ke dalam kolam bisa menemui beberapa spot foto menarik. Ya, memang pengelola Umbul Ponggok menaruh beberapa benda yang unik di dalam kolam sebagai properti untuk berfoto. Bagi Anda yang suka berfoto, namun ingin beda dengan yang lainnya, Umbul Ponggok adalah jawaban yang tepat. Destinasi wisata ini akan memanjakan wisatawan dengan pengalaman berfoto di bawah permukaan air. Karena pihak pengelola menyediakan kamera underwater yang bisa Anda sewa. Tidak hanya itu, mereka juga bisa menyiapkan jasa foto dengan beragam fasilitas yang sangat menarik. Selain berfoto dengan spot underwater yang disediakan dan mengabadikan momen dengan mengambil latar umbul juga bisa menjadi opsi yang menarik. Dari Klaten, Jawa Tengah, Rizky Febrian melaporkan untuk Adit TV. Sementara itu pemirsa, menikmati keindahan alam lengkap dengan berbagai wahana permainan yang menguji adrenalin dapat Anda nikmati jika berkunjung ke wisata Lembah Asri Serang. Berikut liputan netizen jurnalis Rani Kusumawardani dari Purbalingga, Jawa Tengah.
saya sedang berada di Desa Wisata Delas yang berada di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Purbalingga terkenal dengan wisata alamnya, banyak sekali wisata alam yang berada di kota ini. Namun daerah yang banyak diminati oleh wisatawan ketika berkunjung ke Purbalingga adalah Desa Wisata Lembah Asri Serang atau Delas. Delas merupakan salah satu wisata yang ada di Desa Serang, Karangreja, Purbalingga. Lokasinya berada di lereng Gunung Slamet sehingga suasananya sangat sejuk dan asri. Wisatawan disuguhkan dengan pemandangan alam yang menarik perhatian. Delas merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Purbalingga. Dengan pemandangan alamnya yang asri dan udara sejuk khas pegunungan, dapat menghilangkan kepenatan dan menjadi tempat untuk beristirahat. Pilihan yang tepat jika para wisatawan bisa berkunjung ke wisata ini. Selain menarik dengan pemandangan alamnya yang luas, banyak juga wahana yang terdapat di wisata ini. Delas juga menyuguhkan udara yang sejuk, khas pegunungan dan juga menyediakan tempat untuk beristirahat dari kepenatan dan ramainya perkotaan. Saat ini wisata Delas sudah sangat ramai, dipadati oleh wisatawan baik dari masyarakat sekitar hingga masyarakat luar daerah. Tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkan berbagai fasilitas untuk mengabadikan momen yang indah. Pihak pengelola yang terus mengembangkan wisata ini mengakibatkan tidak pernah sepi dari pengunjung. Perlu diketahui bahwa wisata ini cenderung untuk bersantai, mengedukasi, bermain sambil menikmati indahnya pemandangan. Cocok sekali jika datang bersama keluarga karena pada wisata ini menyediakan wahana untuk kalangan anak-anak hingga orang tua. Lembah Asri Purbalingga merupakan salah satu wisata yang terletak di kaki Gunung Slamet. Tentunya suasananya sangatlah asri. Lembah Asri dikenal sebagai rest area, namun dengan banyaknya spot di dalamnya menjadi salah satu destinasi wisata Jawa Tengah. Ada beberapa spot foto yang memang dapat mengabadikan momen dengan alam yang sangat indah. Kalau saya pribadi sendiri karena memang suka dengan keadaan wisata alam, jadi suka aja. Pokoknya yang bernuansa alam suka aja. Terus tempatnya juga bersih, ramah anak-anak. Yang paling penting ramah anak-anak. Tanggapan Ibu tentang wisata ini? Menyenangkan, pokoknya datang aja ke sini. Lokasinya di Delas. Daerah mana ini ya? Serang, Karangreja, Serang, Purbalingga. Lokasinya yang terletak di lereng Gunung Slamet menjadikan suasana di desa tersebut masih sangat asri. Sehingga wisatawan dapat menikmati udara sejuk pegunungan dan beristirahat sejenak dari ramainya perkotaan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Rani Kusumawardani melaporkan untuk Adi TV. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya, wisata selfie dan edukasi Kebun Raya Indrokilo Boyolali. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lensa Netizen. Terima kasih Anda masih menyaksikan Lensa Netizen bersama saya, Ihdah Solehati. Pemirsa, Kabupaten Boyolali memiliki taman tematik dengan spot yang instagramable. Ya, namanya Kebun Raya Indrokilo. Di sini ada berbagai miniatur ikonik dari dalam maupun luar negeri. Berikut laporan netizen jurnalis Ayu Indawati dari Boyolali, Jawa Tengah. Halo pemirsa, kali ini saya berada di Kebun Raya Indrokilo Boyolali yang terletak di Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Bersama saya, Ayu Indawati, mari ikuti saya mengelilingi Kebun Raya Indrokilo. Sebelum memasuki area Kebun Raya Indrokilo, pengunjung wajib memesan tiket di aplikasi SeaBoy yang bisa diunduh di Play Store.
Langkahnya, Anda bisa memilih tanggal dan jam Anda berkunjung. Setelah selesai, pengunjung dapat menuju loket untuk scan barcode dan mendapatkan tiket. Harganya pun terjangkau. Dengan 5.500 saja, Anda bisa mengelilingi Kebun Raya Indrokilo sepuasnya. Setelah mendapatkan tiket, pengunjung wajib mengantri untuk melakukan pengecekan suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Lalu memberikan tiketnya kepada petugas untuk dicek terlebih dahulu. Kali ini saya akan memasuki spot ikonik di Kebun Raya Indrokilo, yakni Taman Paku. Ya, Taman Paku merupakan salah satu taman tematik yang ada di Kebun Raya Indrokilo. Sesuai namanya, taman ini menyimpan berbagai koleksi tanaman paku yang memiliki nama ilmiah Pterodophyta. Taman Paku terbagi menjadi dua, yakni outdoor dan indoor. Move to the next spot, yakni Taman Labirin. Sesuai namanya, taman ini memang berbentuk labirin. Lorong-lorong yang berliku dibentuk melalui topiari atau karya seni pangkas tanaman. Tumbuhan di taman ini adalah tumbuhan yang mampu tumbuh dengan cepat sehingga dapat dibentuk tajuknya dan menjadi labirin. Saat dilihat dari atas, bentuk taman ini memiliki konsep gunungan wayang yang melambangkan persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah spot gerbang Pasingsingan. Gerbang setinggi 12 meter dan lebar 25 meter ini terinspirasi dari gerbang monumen Chiang Kai-shek Memorial Hall yang ada di Taipei. Gerbang ini merupakan pintu selamat datang ke dalam Kebun Raya Indrokilo. Nama Pasingsingan diambil dari cerita Nogososro Sabuk Inten karya S.H. Mintarja. Ia digambarkan merupakan seorang penolong berbudi luhur. Ikon selanjutnya merupakan miniatur air terjun Niagara yang lokasinya aslinya berada di negara Amerika Serikat. Sumber air terjun buatan ini ialah dari Sungai Gandul dan Sombo yang dibendung alirannya. Dan airnya dialirkan melalui pipa ke bagian hulu tebing dengan pompa. Kalau patung dengan tinggi mencapai 17 meter ini merupakan ikon yang paling dekat dengan pintu masuk Kebun Raya Indrokilo. Sosro Birowo adalah ajian sakti dari seorang bernama Mahesa Jenar. Ia merupakan mantan prajurit pengawal raja yang sangat tangguh dan kuat. Kalau yang ini adalah replika Bahtera Nabi Nuh. Sesuai kisah Nabi Nuh, rencananya Bahtera ini akan dilengkapi patung beberapa hewan yang berpasang-pasangan. Saat ini replika Bahtera Nabi Nuh masih dalam tahap pembangunan. Dengan hanya merogoh kocek Rp5.500 saja, Anda sudah bisa menikmati indahnya Kebun Raya Indrokilo, sekaligus belajar mengetahui keanekaragaman hayati. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ke Kebun Raya Indrokilo. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Ayu Indawati melaporkan untuk Adi TV. Sementara itu pemirsa, bagi Anda yang mencari tempat ngopi dengan konsep yang nyentrik, Anda bisa nongkrong di Bintoro Kopi 62. Tidak hanya menyajikan racikan kopi yang nikmat, konsepnya juga unik dengan hiasan motor klasik. Berikut laporan netizen Abdul Haris dari Yogyakarta. Bintoro Kopi 62 atau disingkat Binkop 62 adalah tempat ngopi dengan konsep street cafe yang terletak di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta. Jika Anda berkunjung di tempat kopi yang satu ini, Anda akan melihat motor tua dengan keranjang berisikan kopi-kopi yang siap diracik. Sebuah tempat kopi yang berbeda konsep dari tempat kopi lainnya. Untuk urusan dompet, Anda jangan khawatir karena harga kopi di Binkop sangat terjangkau. Bintoro Kopi 62 menjadi tempat ngopi yang mulai banyak diminati kalangan anak muda. Tempat yang unik dan harga terjangkau menjadi daya tarik tersendiri khususnya para pecinta kopi. Bintoro Kopi adalah sebuah tempat ngopi yang didirikan oleh dua anak muda setelah mereka menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian mereka usaha jualan kopi pada tahun 2020 dengan modal seadanya. Binkop jam buka
jam setengah 7 atau habis maghrib sampai jam 1. Dan kita buka setiap hari kecuali hari Minggu. Dan alamat Binkop ini tepatnya di Jalan Kusuma Negara Timur nomor 24 di depan fotokopi Yandira Selatan Bakpia Kurniasari. Harapan kami ke depannya, kami ingin memperbanyak cabang dan bisa melangkah, tetap bertahan, dan yang terpenting selalu konsisten. Keunikan yang tampak dari tempat ngopi yang biasa disingkat Binkop 62 ini terletak pada outletnya yang berupa lapak lengkap dengan alat dan peralatan meracik kopi di atas motor Bintoro. Nama Bintoro Kopi 62 sendiri diambil dari nama salah satu ayah pendiri Binkop. Hingga saat ini, Bintoro Kopi menjadi tempat ngopi yang banyak dikunjungi karena konsepnya yang unik. Dari Yogyakarta, Abdul Haris melaporkan untuk Adit TV. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi, di antaranya mie ayam yang wajib dicoba di kawasan wisata Prambanan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lensa Netizen. Terima kasih Anda masih menyaksikan Lensa Netizen bersama saya Ihdah Solehati. Pemirsa, bagi Anda pecinta mie ayam bisa mencoba warung yang satu ini. Terletak di dekat objek wisata Candi Prambanan, mie ayam Mas Bayu memiliki cita rasa yang khas. Berikut liputan netizen jurnalis Al-Nasal Sabila dari Sleman. Saat ini saya sudah berada di kawasan wisata Candi Prambanan yang katanya di daerah dekat sini ada tempat makan mie ayam yang katanya rasanya lebih enak atau bahkan mungkin setara dengan mie ayam legend yang sudah ada di Yogyakarta sebelumnya. Penasaran seperti apa rasanya? Yuk ikutin saya. Untuk sampai ke lokasi mie ayam ini dari kawasan wisata Candi Prambanan hanya memakan waktu kurang dari 5 menit saja. Lokasinya berada di sebelah kanan jalan, tak jauh dari arah petunjuk jalan menuju Candi Ratu Boko. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lokasi yaitu mie ayam dan bakso Mas Bayu. Lokasinya cukup strategis dari pinggir jalan, yang mana Mas Bayu ini punya lokasi tempat parkir yang cukup luas. Dan katanya mie ayam di sini tuh rasanya cukup enak dan bisa dinikmati kalau kalian lagi jalan-jalan di wisata Candi Prambanan. Mau penasaran? Ikutin saya. Karena lokasinya berada di sisi jalan dan juga strategis, mie ayam dan bakso Mas Bayu ini menjadi tempat favorit bagi warga lokal yang ada di sekitarnya. Meski tempatnya yang kecil dan sederhana, kebersihan dan rasanya dijamin berani diadu dengan mie ayam lainnya. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Yatni, pemilik dari mie ayam bakso Mas Bayu. Nah, Mbak Yani, ya, kalau mulai dari jualannya tuh dari tahun berapa sih kalau boleh tahu? Saya mulai jualan tuh dari tahun 2001, Mbak. 2001. Wow, berarti udah sekitar 20 tahun ya. Wah, cukup lama nih teman-teman. Nah, kalau boleh tahu untuk sehari itu udah habis berapa mangkok ya untuk bakso dan mie ayam? Sehari itu kita kan nggak pasti ya, kadang sepi, kadang rame. Iya. Tapi untuk hari-hari itu sekitar 150 bisa. Wow, sehari bisa sampai 150 mangkok kalau misalnya cukup ramai. Kebanyakan dari pengunjung mie ayam Mas Bayu ini ternyata adalah warga lokal. Dan sekarang saya mau pesen satu mie ayam spesial ya Mbak ya? Oke, ditunggu, kita tunggu. Untuk cara meraciknya, mie ayam ini sama seperti meracik mie ayam pada umumnya. Yang spesial dari mie ayam Mas Bayu ini adalah potongan ayam yang cukup besar sehingga para pelanggannya yang menikmatinya pun cukup merasa puas.
Dengan tambahan acar, daun bawang, dan juga bawang goreng menambah nafsu makan bagi para pelanggannya. Nah, mie ayam saya udah dateng nih. Wah, kayaknya enak banget. Dan di sini tuh ternyata bisa request mie ayam spesial dengan bakso yang jumbo kayak gini. Di sini kita lihat untuk tampilannya ayamnya melimpah dan di atasnya tuh ada acarnya. Jadi lihat lebih spesial. Wah, nggak sabar nih buat nyobain. Kita lihat dulu ya. Untuk mie-nya, mie ini menggunakan mie yang ukurannya lumayan kecil, jadi enak nih untuk dimakan langsung seruput, langsung mantap. Nah, untuk teksturnya sih kita coba dulu aja kali ya. Bismillah. Untuk tekstur dari mie-nya sendiri ini lebih kenyal daripada mie ayam biasanya. Dan untuk ayamnya itu cukup gurih, sehingga kalau kita makan langsung rasanya nyes, enak banget. Nggak sabar nih buat nyobain yang lainnya. Nah, untuk kuahnya sendiri di sini cukup kental ya. Untuk rasanya lebih ke gurih dan juga manisnya dari kecapnya yang tadi sudah saya kasihkan. Selamat makan. Nah, udah selesai juga nih saya makan dan rasanya seperti yang bisa dibilang sama orang-orang enak banget. Rasanya tuh kerasa dari ayamnya, tekstur dari mie-nya tuh juga kenyal dan juga dari ayamnya juga melimpah. Untuk harganya sendiri kisaran dari 8.000 sampai 10.000 aja. Wow, cukup terjangkau kan? Nah, kalau teman-teman yang mau habis liburan dari wisata Candi Prambanan, mungkin dari Candi Ratu Boko, bisa langsung datang ke mie ayam bakso Mas Bayu ini karena harganya yang murah dan juga rasanya yang manis. Buruan cicipi langsung nikmatnya mie ayam Mas Bayu yang rasanya sensasional. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Alna Salsabila melaporkan untuk Adi TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir Lensa Netizen untuk edisi hari ini. Kini saatnya saya, Ihdah Solehati, beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Kirimkan informasi di sekitar Anda melalui email kami lensanetizenaditv@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.